Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang barisan divergen sejati. Barisan divergen sejati di sini ada teorema 3.6.4 yang berbunyi, misalkan barisan Xn dan barisan Yn adalah dua barisan bilangan real, dan misalkan Xn kurang dari sama dengan Yn untuk semua n bilangan asli. Yang A, jika limit barisan Xn sama dengan positif tak hingga, maka limit barisan Yn juga positif tak hingga. Untuk yang bagian B, jika limit barisan Yn sama dengan negatif tak hingga, maka limit barisan Xn sama dengan negatif tak hingga. Untuk premisnya, misalkan barisan Xn dan barisan Yn adalah dua barisan bilangan real, dan misalkan Xn kurang dari sama dengan Yn untuk semua n bilangan asli. Di sini kita akan buktikan untuk yang bagian A, jika limit barisan Xn sama dengan positif tak hingga, maka limit barisan dari Yn itu sama dengan positif tak hingga. Yang bagian B, jika limit barisan Yn sama dengan negatif tak hingga, maka limit barisan Xn dengan minus tak hingga. Untuk pembuktiannya, yang bagian A, kita punya premis, misalkan limit barisan Xn sama dengan positif tak hingga. Di sini kita akan buktikan limit barisan Yn sama dengan positif tak hingga. Untuk pembuktiannya, misalkan limit barisan Xn sama dengan positif tak hingga, misal diberikan alfa bilangan real, maka berdasarkan definisi di premis nggak perlu lagi misalkan limit Xn sama zeta ini kan sudah ada di premis, langsung aja misal diberikan alfa elemen R. Baik Bu, misal diberikan alfa bilangan real, maka berdasarkan definisi 3.6.1 yang bagian pertama terdapat K epsilon bilangan asli, sedemikian sehingga jika N-nya lebih besar sama dengan K alfa, maka Xn-nya lebih besar dari alfa. Karena Yn-nya lebih dari sama dengan Xn, untuk setiap N bilangan asli itu berlaku Yn lebih besar sama dengan Xn lebih besar dari alfa, maka Yn lebih besar dari alfa. Karena untuk setiap alfa bilangan real terdapat K epsilon bilangan asli, sedemikian sehingga karena untuk setiap alfa bilangan real terdapat K alfa bilangan asli, sedemikian sehingga untuk setiap n lebih besar sama dengan K alfa berlaku Yn lebih dari alfa. Maka terbukti bahwa limit barisan Yn sama dengan positif tak hingga. Untuk pembuktiannya bagian B, di sini kita punya premis, misalkan limit barisan Yn sama dengan negatif tak hingga, dan akan dibuktikan limit barisan dari Xn sama dengan negatif tak hingga. Pembuktiannya, misal diberikan beta bilangan real, maka berdasarkan definisi 3.6.1 yang bagian 2, terdapat K beta bilangan asli, sedemikian sehingga jika N-nya lebih besar sama dengan K beta, maka Yn kurang dari beta. Karena Xn kurang dari sama dengan Yn untuk setiap N bilangan asli, itu berlaku Xn kurang dari sama dengan Yn kurang dari beta, maka Xn-nya kurang dari beta. Karena untuk setiap beta bilangan real, terdapat K beta bilangan asli, sedemikian sehingga untuk setiap N-nya lebih besar sama dengan K beta, berlaku Xn kurang dari beta. Maka terbukti bahwa limit barisan Xn sama dengan negatif tak hingga. Selanjutnya ada remark yang bagian A, teorema 3.6.4 benar, meskipun kondisi 1 hanya dipenuhi oleh ujung-ujung barisan. Terdapat M bilangan asli, sedemikian sehingga Xn kurang dari sama dengan Yn untuk setiap N lebih. Terdapat M bilangan asli, sedemikian sehingga Xn kurang dari sama dengan Yn untuk setiap N lebih besar sama dengan M. Yang bagian B, jika kondisi 1 pada teorema 3.6.4 dipenuhi, dan jika limit dari barisan Yn sama dengan positif tak hingga, maka belum tentu berlaku bahwa limit barisan Xn sama dengan positif tak hingga. Sebaliknya, jika
kondisi 1 dipenuhi dan jika limit dari barisan xn sama dengan minus tak hingga, maka belum tentu berlaku bahwa limit dari barisan yn sama dengan minus tak hingga. Dalam menggunakan teorema 3.6.4 untuk menunjukkan bahwa barisan menuju ke positif tak hingga atau negatif tak hingga, kita harus tunjukkan bahwa suku barisannya lebih besar atau lebih sedikit dari atau sama dengan ke suku barisan yang sama yang diketahui cenderung ke positif tak hingga atau negatif tak hingga. Selanjutnya yaitu kita punya teorema 3.6.5. Misalkan barisan xn dan barisan yn adalah dua barisan bilangan real positif, dan misalkan untuk suatu L bilangan real, di mana L lebih besar dari 0, kita punya limit barisan xn per yn sama dengan L. Maka limit barisan xn sama dengan positif tak hingga jika dan hanya jika limit barisan yn sama dengan positif tak hingga. Premis umumnya yaitu misalkan barisan xn dan barisan yn adalah dua barisan bilangan real positif, dan misalkan untuk suatu L bilangan real di mana L lebih besar dari 0, kita punya limit barisan xn per yn sama dengan L. Nah, yang akan kita buktikan adalah limit barisan xn sama dengan positif tak hingga jika dan hanya jika limit barisan yn sama dengan positif tak hingga. Kita lakukan dulu analisis pendahuluan, karena limit barisan xn per yn sama dengan L, berdasarkan definisi 3.1.3, untuk epsilon sama dengan 1/2L, maka terdapat K epsilon bilangan asli sedemikian sehingga jika n lebih besar sama dengan K epsilon, maka berlaku mutlak xn per yn kurang L kurang dari epsilon sama dengan 1/2L. Menurut teorema 2.2.2 yang C, kita punya minus 1/2L kurang dari xn per yn kurang L kurang dari 1/2L. Nah, kedua ruasnya kita tambahkan dengan L, maka minus 1/2L tambah L kurang dari xn per yn kurang dari 1/2L tambah L. Maka di sini setengah L kurang dari xn per yn kurang dari 3/2L. Maka ruas ini kita kalikan dengan yn, jadinya 1/2L kali yn kurang dari xn kurang dari 3/2L yn. Selanjutnya yaitu ada pembuktian dari kiri ke kanan. Premisnya misalkan limit barisan xn sama dengan positif tak hingga, dan yang akan dibuktikan adalah limit barisan yn sama dengan positif tak hingga. Pembuktiannya misal diberikan alfa bilangan real, karena limit barisan xn sama dengan positif tak hingga, maka berdasarkan definisi 3.6.1 yang pertama, terdapat K alfa bilangan asli sedemikian sehingga jika n lebih besar sama dengan K alfa, maka xn lebih besar dari alfa. Maka dari pertidaksamaan 3 diperoleh 3/2L kali yn lebih dari xn lebih dari alfa. Maka 3/2L kali yn lebih besar dari alfa. Nah, karena untuk setiap alfa bilangan real terdapat K alfa bilangan asli sedemikian sehingga untuk setiap n lebih besar sama dengan K alfa berlaku xn lebih besar dari alfa. Maka berdasarkan teorema 3.6.4 yang A, diperoleh limit barisan 3/2L kali yn sama dengan positif tak hingga. Bentar, itu xn besar dari alfa atau 3/2L yn? Oh iya Bu, maaf, harusnya yang ini. Oke. Nah, dengan menggunakan teorema 364, kita misalkan dulu barisan Pn sama dengan 3/2L kali yn. Maka terdapat dua kasus terhadap yn-nya, yaitu yang pertama adalah Pn bisa kurang dari sama dengan yn untuk setiap n bilangan asli. Kita misalkan Pn kurang dari sama dengan yn, maka 3/2L yn kurang dari sama dengan yn.
Nah, di sini kedua ruasnya kita kalikan dengan 1 per YN, maka 3/2L kurang dari sama dengan 1. Maka 0 kurang dari L kurang dari sama dengan 2/3, karena tadi L-nya harus lebih besar dari 0. Nah, maka PN kurang dari sama dengan YN benar jika 0 kurang dari L kurang dari sama dengan 2/3. Karena PN kurang dari sama dengan YN dan limit barisan PN sama dengan positif tak hingga, maka berdasarkan teorema 3.6.4 yang A, limit barisan YN sama dengan positif tak hingga untuk 0 kurang dari L kurang dari sama dengan 2/3. Untuk kasus yang kedua yaitu PN bisa saja lebih besar sama dengan YN untuk N. Ya, bentar, mundur dulu. Kan ini punyanya tadi apa? Punyanya limit 3/2 LYN sama dengan positif tak hingga. Kan PN-nya kecil sama dengan YN. Tadi limit YN-nya kan positif tak hingga ya? Iya, Bu. Tadi kan yang menurut remark tadi apa coba? Dia bilang apa? Yang B itu. Jika kondisi 1, ke kondisi 1 dulu ya, Bu. Ya. Kondisi 1 itu yang... Tadi kan XN kecil sama dengan YN. Iya, Bu. Ketika... Kalian kan PN kecil sama dengan YN. Ya. Di sini XN kurang dari sama dengan YN. Kalau yang lebih kecilnya itu limitnya positif tak hingga, jadi yang lebih besarnya itu juga positif tak hingga limitnya. Oh, oke. Tadi kalian limit yang diketahui ini ya? Yang PN-nya. Ini diketahui tak hingga Iya, ya? Bu. Oke, berarti ini oke. Maka limit YN juga positif tak hingga. Oke, terus? Terus tadi kata remark itu kalau yang diketahui itu Berarti oke. Ini oke berarti. Tadi oke berarti. lanjut yang di remarknya apa yang tadi aja, Bu? Yang tadi aja. Nah, selanjutnya PN bisa saja lebih besar sama dengan YN untuk setiap N bilangan asli. Nah, kita misalkan PN lebih besar sama dengan YN, maka 3/2L kali YN lebih besar sama dengan YN. Di sini kedua ruasnya kita bagi dengan YN, maka 3/2L lebih besar sama dengan 1. Jadi L lebih besar sama dengan 2/3. Maka PN lebih besar sama dengan YN benar jika L lebih besar sama dengan 2/3. Nah, karena PN lebih besar sama dengan YN dan limit barisan PN sama dengan positif tak hingga, maka berdasarkan remark yang B, belum tentu limit barisan YN sama dengan positif tak hingga. Nah, karena limit 3/2 LYN sama dengan positif tak hingga, maka limit barisan YN sama dengan positif tak hingga untuk 0 kurang dari L kurang dari sama dengan 2/3. Maka terbukti bahwa limit barisan YN sama dengan positif tak hingga untuk 0 kurang dari L kurang dari sama dengan 2/3. Tapi kan itu belum tentu ya, belum tentu itu kan bisa iya bisa tidak kan? Iya, Bu. Tapi kan teoremanya bilangnya iya kan? Kalau L-nya lebih besar Teoremanya sama kan bilang nggak ada batasan untuk L kan? Iya, Bu. Berarti kan seharusnya dibuktikan iya. Oh, ini harus dibuktiin iya juga ya, Bu? Coba ini coba layarnya dikosongin dulu. Yang ini. Bentar. Kalian punya apa sih limit? PN itu tadi apa? 3/2 Maaf, Bu, ini saya kecilin dulu ya. Biar bisa. 3/2 ya? Iya, Bu.
Maaf. Nah, ini artinya apa? Dua definisi 361. Artinya untuk setiap alfa bilangan real terdapat K alfa bilangan asli. Sedemikian sehingga untuk setiap N lebih besar sama dengan K alfa berlaku Xn lebih besar dari alfa. Boleh nggak alfa ini saya ganti dengan yang lain? Boleh, Bu. Sehingga nanti saya, ini kan maunya apa? Berarti ini kan bukan XN, berarti ini kan 3/2 LYN kan? Iya. Nah, ini kan besar dari sesuatu. Nah, kita maunya kan di sini maunya adalah apa? Kita maunya YN besar dari alfa kan? Iya, Bu. Berarti 3/2 LYN itu akan lebih besar dari apa? Dari 3/2 L alfa. Boleh nggak kalau di sini saya nulisnya ini besar dari 3/2 L alfa? Boleh, Bu. Ini kan sama aja kayak kita mengakali ketika membuktikan barisan lain, limit barisan aja. Kayak kita membuktikan limit X tambah Y sama dengan X kecil tambah Y kecil, ini kita memodifnya gimana sih? Ingat nggak? Karena X konvergen ke X, kita tulis apa? Mutlak X. Berarti Terdapat apa? Kita tulis K epsilon K1 gitu kan? ya. Sehingga apa kita nulisnya? N lebih besar sama dengan Berlaku Xn min X. X kecil dari apa kita nulisnya? Epsilon. Epsilon per 2 kan kita nulis. Iya, Sama Bu. aja, yang ini kita akali seperti itu. Berarti ini kita akali, jadi ini dia akan besar dari 3/2 L alfa. Apakah ini sah? Ya sah. Kan ini apa kondisi barisan ini besar dari alfa itu kan untuk setiap alfa elemen R. Ini kan juga bilangan real kan? Iya, Jadi Bu. nggak masalah, ininya saja yang berubah. Nanti kan nilai si K alfa itu ya bergantung kepada alfanya kan? Mungkin Ya. di yang sebelumnya kalau di sini harusnya alfa, mungkin ke alfanya nilainya Y gitu. Tapi kalau dia harus 3/2 L alfa, mungkin ke alfanya itu adalah X, kita nggak tahu gitu kan. Yang berubah, yang penting kan ada terdapat ke alfa yang bergeser itu ke alfanya. Tapi kondisi ini pasti selalu ini. YN besar sama dengan K alfa. Nah, K alfa-nya ini yang geser-geser. Jadi kalau dari sini kita punya apa? Kan kita, berarti 3/2 LYN besar dari 3/2 L alfa, berarti YN? Berarti YN L 3/2 alfa. L-nya bisa dicoret kan, karena L-nya besar dari 0. Karena L-nya besar dari 0, berarti kan L bisa dicoret. Jadinya tetap alfa, Bu. Jadi YN besar dari alfa kan jadinya? Iya. Jadi apa yang dapat disimpulkan? Limit barisan YN sama dengan positif tak hingga. Oke, jadi nanti di gitu aja ya, jadi nggak usah dipisah kasus PN-nya kecil, nggak usah dipisah kasus yang ini, dan PN besar sama dengan 0. Oh iya, Bu. Langsung ke ini aja. Oke, berarti yang berikutnya. Berarti ini dilewat ya, Bu? Ya. Untuk pembuktian dari kanan ke kiri,
kita punya premisnya misalkan limit barisan YN sama dengan positif tak hingga, dan akan dibuktikan limit barisan XN sama dengan positif tak hingga. Nah, kita ketahui bahwa limit barisan YN sama dengan positif tak hingga, dan kita misal diberikan beta bilangan real, maka berdasarkan definisi 361 yang pertama terdapat K bilangan asli sedemikian sehingga jika N lebih besar sama dengan K, maka YN lebih besar dari beta. Maka dari pertidaksamaan 3 diperoleh XN lebih besar dari 1/2 LYN, maka 2/L XN lebih besar dari YN lebih besar dari beta. Maka 2/L XN lebih besar dari beta. Karena untuk setiap B bilangan real, sedemikian sehingga KB bilangan asli, maaf, karena untuk setiap B bilangan real terdapat KB bilangan asli, sedemikian sehingga untuk setiap N lebih besar sama dengan KB, berlaku XN kurang dari beta. Maka berdasarkan teorema 364A diperoleh limit dari barisan 2/L XN sama dengan positif tak hingga. XN Yang kecil dari beta atau XN besar dari beta? Kalau kecil itu kan untuk limit menuju minta hingga kan? Balik ya. Kan kalau kayak gini nih untuk menyimpulkan bahwa limit XN sama dengan negatif tak hingga, padahal kita maunya positif tak hingga. Oh iya, Bu. Sebentar. Ini kan besar ini. Kamu Lebih salah nulis besar. di Balik ya, Bu. Maaf, ini kebalik, harusnya lebih besar. Jadi ini berlaku XN lebih besar dari beta. Maka berdasarkan teorema 364A diperoleh limit barisan 2/L XN sama dengan positif tak hingga. Nah, berarti coba yang kayak yang tadi. Berarti ini jangan dipercaya kasus. Berarti kayak yang tadi. Coba berarti apa? Ini nggak usah. Dikosongin. Coba kalau nah, diketahui apa? Diketahui apa itu? Barisan 2/L. kita 2/L XN kurang dari sama dengan XN. Ini ya. Iya, Bu. Bukan tadi kesimpulannya. Tadi itu bukan kesimpulannya. Terakhir. Coba Kesimpulannya? mundur halamannya mundur. Oh, 2/L. Iya, 2/L. 2/L kan? Oke, akan dibuktikan apa? Akan dibuktikan limit limit XN sama dengan positif tak hingga. Berarti ngapain dulu? Ambil ambil beta. Menurut 361 apa? Ambil sebarang beta, Bu. 361. Elemen. Mau Bilangan sebenarnya grafik, mau simbolnya alfa, beta, gamma, yang penting dia adalah bilangan real aja. Terus ambil sebarang beta bilangan real. Coba ini ditulis. Coba ini layarnya digedein aja, yang ini aja, yang ini, Bu. Ya, berarti saya nulisnya saya geser ke sini. Nah, apa artinya limit barisan XN sama dengan itu? Maka menurut definisi 361. Untuk itu apa artinya? Itu untuk setiap. Itu untuk setiap beta bilangan real. Tapi kalau positif tak hingga kan biasanya kita notasinya alfa ya. Oh iya, Bu. Pakai alfa aja berarti. Bilangan real terdapat K alfa bilangan asli. Demikian sehingga
N lebih besar sama dengan K alfa. Berlaku XN lebih besar dari alfa. Oke, yang diketahui. Oke, sekarang pembuktiannya apa? Maka berarti 2/L XN. Oke. Ngapain dulu dikata yaitu? Yaitu kan ibarat kalian mau jalan-jalan itu adalah itinerary. Berarti langkah pertamanya ngapain itu? Berarti yang pertama kali ada setelah kata yaitu, berarti ada apa ini? Ini kan tujuan, berarti bahasa pembuktiannya apa? Ambil sebarang alfa bilangan real. Baru lanjut ke yang diketahui. Maka menurut definisi 361. Artinya limit dia sama yang positif sehingga menurut 361? Maka berlaku 2/L XN lebih besar. Terdapat, kan? Terdapat K alfa bilangan asli. Sorry. Kalau bilang asli. Sedemikian sehingga untuk setiap N lebih besar sama dengan K alfa. Nah, kita maunya ini kan, XN besar dari alfa. Sementara kalau yang ini kan sendiri apa? Kalau yang di definisi. Ini kan kalau secara standar kan ini kan 2L per XN besar dari alfa. Tapi kita maunya adalah XN besar dari alfa kan? Tujuan kita ini. Berarti ini harus kita modif. Berarti XN harus besar dari apa? 2/L alfa. Nah, berarti ini alfanya yang tadi juga ya, berarti ini ditulis saja ini berarti 2 alfa per L aja gitu. Iya, Bu. Yang tadi juga gitu ya, tadi yang pembuktian yang Y yang tadi. Jadi dari sini maka apa? Karena karena dia L itu besar dari 0 kan boleh, berarti dia punya inverse kan? Iya, Jadi Bu. semuanya dibagi dengan 2/L, jadinya XN besar dari alfa. Oke, jadi kesimpulannya? Kesimpulannya limit barisan XN sama dengan positif tak Karena untuk setiap alfa elemen R terdapat itu ya yang K alfa. Iya, Bu. Itu K2 alfa per L elemen N, demikian sehingga untuk setiap N besar sama dengan K2 alfa per L, aku apa? Berlaku alfa, maka dapat disimpulkan limit barisan XN sama dengan positif tak hingga. Oke. Terima kasih, Bu. Oke, lanjut. Selanjutnya ada latihan soal di bab 3.6 nomor 7 pada buku Bartel. Let xn and yn be sequences of positive numbers such that lim xn per yn sama dengan 0. Yang A, show that if lim xn sama dengan positif tak hingga, dan lim yn sama dengan positif tak hingga.
Yang B, show that if yn is bounded, then lim xn sama dengan 0. Nah, di sini kita punya premis umum, misalkan barisan xn dan barisan yn adalah barisan bilangan real positif, sedemikian sehingga limit barisan xn per yn sama dengan 0. Dan akan kita buktikan yang A, jika limit barisan xn sama dengan positif tak hingga, maka limit barisan yn sama dengan positif tak hingga. Dan yang B, kita akan buktikan jika barisan yn barisan terbatas, maka limit barisan xn sama dengan 0. Nah, kita akan buktikan yang pertama dulu. Untuk yang pertama, kita punya premis lagi, misalkan limit barisan xn sama dengan positif tak hingga, akan kita buktikan limit barisan yn sama dengan positif tak hingga. Nah, karena limit barisan xn per yn sama dengan 0, untuk epsilon sama dengan 1, menurut definisi 313, terdapat n besar bilangan asli, sedemikian sehingga n kecil lebih besar sama dengan n besar. Maka kita peroleh mutlak xn per yn min 0 kurang dari epsilon sama dengan 1. Atau dapat kita tulis mutlak xn per yn kurang dari 1. Nah, dengan menggunakan teorema 2.2.2 yang bagian C, kita peroleh min 1 kurang dari xn per yn kurang dari 1. Nah, selanjutnya kita kalikan setiap ruasnya yn, sehingga kita dapat min yn kurang dari xn kurang dari yn. Nah, karena di premis umum kita ketahui bahwa barisan xn dan barisan yn adalah barisan bilangan real, maka kita dapat simpulkan hanya xn kurang dari yn. Selanjutnya, ambil sembarang alfa lebih besar dari 0, bilangan real, karena limit barisan xn sama... Alfanya Bu? bilangan real kan? Nggak mesti besar dari 0 kan? Iya. Berarti ambil sebarang alfa bilangan real, karena limit barisan xn sama dengan positif tak hingga, maka berdasarkan definisi 3.6.1 yang bagian 1, terdapat K alfa bilangan asli sedemikian sehingga jika n lebih besar sama dengan K alfa, kita peroleh xn lebih besar dari alfa. Sekarang untuk K alfa sama dengan maksimum himpunan n dan K alfa, maka untuk semua n lebih besar sama... lagi. Kan K alfa sudah dipakai, berarti kamu jangan pakai K alfa, K aja misalnya. Oke, baik, Bu. Berarti sekarang untuk K sama dengan maksimum himpunan N dan K alfa, maka untuk semua N lebih besar dari K, kita punya YN lebih besar dari XN lebih besar dari alfa, sehingga kita dapat simpulkan YN lebih besar dari alfa. Oleh karena itu, barisan YN divergen sejati, maka dapat kita simpulkan bahwa limit barisan YN sama dengan positif tak hingga. Selanjutnya, kita akan membuktikan yang bagian B. Kita punya premis, misalkan barisan YN adalah barisan yang terbatas, kita akan buktikan limit barisan XN-nya sama dengan 0. Nah, karena barisan YN terbatas, maka berdasarkan definisi 3.2.1, terdapat M lebih besar dari 0, sehingga mutlak YN kurang dari sama dengan M. Selanjutnya kita misalkan alfa sama dengan 0. Karena limit barisan XN per... Ya, Bu? Sorry, ini akan disebutkan limit XN sama dengan 0. Ya, berarti alfanya harus besar dari 0. Iya, misalkan alfa lebih besar dari 0, karena limit barisan xn per yn sama dengan 0, menurut definisi 3.1.3, kita pilih epsilonnya sama dengan alfa per m. Maka terdapat n besar bilangan asli, sedemikian sehingga n kecil lebih besar sama dengan n besar. Berlaku mutlak xn per yn min 0 kurang dari epsilon sama dengan alfa per m. Atau dapat kita tulis mutlak xn per yn kurang dari alfa per m. Nah, kedua ruasnya kita kalikan dengan mutlak yn sehingga didapat mutlak xn kurang dari alfa dikali mutlak yn per m. Nah, karena sebelumnya kita telah tahu jika mutlak yn kurang dari sama dengan m, maka
alfa kali mutlak YN per M akan kurang dari sama dengan alfa dikali M per M sama dengan alfa. Sehingga kita dapat tulis mutlak XN min 0 akan kurang dari alfa. Maka berdasarkan definisi 3.1.3, karena untuk setiap alfa lebih besar dari 0, terdapat N besar bilangan asli, sedemikian sehingga N kecil lebih besar sama dengan N besar, berlaku mutlak Xn min 0 kurang dari alfa. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa limit barisan Xn sama dengan 0. Oke, balik ke halaman sebelumnya. Enggak. Bentar. Oke, masih di sini. Kita butuh alfa buat apa ya? Kenapa harus ada alfa di sini? Oh iya, kayaknya itu salah ketik Bu, seharusnya itu epsilon. Nggak perlu alfa kan sebenarnya? Iya, nggak perlu alfa. Oke, ini kan diketahui apa akan diberikan X terbatas karena ya. Coba tadi ini ada soal, coba tadi balik lagi ke soalnya apa? Oke, balik lagi ke yang tadi. Kan kita pakai alfa-alfa itu kalau kita bekerja dengan barisan divergen sejati. Coba kalau alfanya dihapus jadinya apa? Berarti misalkan epsilon lebih besar dari 0 karena limit barisan xn per yn sama dengan 0 menurut definisi 313 kita pilih epsilon sama dengan 1 per m alfa per m, maka terdapat Coba n. halaman berikutnya alfa itu ada gunanya nggak? Oh, coba mundur lagi. Oke. Oke, berarti epsilon digunakan untuk barisan xn per yn dan alfa digunakan untuk barisan ini ya. Alfa itu untuk si barisan si xn-nya. Oke. Iya, Bu. Selanjutnya ada latihan 3.6 nomor 10 buku Bartel. So that if limit an per n sama dengan L, where L lebih besar dari 0, then limit an sama dengan positif tak hingga. Nah, premisnya itu misalkan limit barisan an per n sama dengan L, di mana L lebih besar dari 0. Akan dibuktikan limit barisan AN sama dengan positif tak hingga. Misal diberikan epsilon lebih besar dari 0 dan pilih epsilon sama dengan 1/2L. Karena limit barisan AN per N sama dengan L besar dari 0, maka berdasarkan definisi 3.1.3 terdapat N besar elemen N sedemikian sehingga N kecil lebih besar sama dengan N. Maka kita peroleh mutlak AN. Mundur. Itu bukan sedemikian sehingga N besar sama dengan N, sedemikian sehingga untuk setiap N besar sama dengan N, maka kita peroleh. Kurang kata untuk setiapnya, itu kan kalimatnya masih gantung itu. Sedemikian sehingga untuk setiap N lebih besar sama dengan N. Maka jangan stop, kalau kamu jangan ada jeda, langsung ke halaman berikutnya. Maka kita Jadi ulang lagi aja, misalkan diberikan epsilon besar dari 0. Misalkan diberikan epsilon lebih besar dari 0 dan pilih epsilon sama dengan 1/2L. Karena limit barisan AN per N sama dengan... Kalimatnya aneh. Langsung aja, karena limit barisan AN sama dengan L besar dari 0, maka untuk epsilon sama dengan setengah L langsung gitu aja. Kan kita sudah punya nilai limitnya, itu kan sudah ada. Berarti kan itu berlaku untuk sembarang epsilon. Berarti ya ini nggak usah ini. Maka di sini untuk epsilon
sama dengan setengah L gitu. Oh, dari ini ya Bu, misal Ya, karena limit barisan AN per L sama dengan L besar dari 0, maka untuk epsilon sama dengan setengah L, karena limit barisan AN per N sama dengan L besar dari 0, maka untuk epsilon sama dengan setengah L berdasarkan definisi 3.1.3 terdapat N besar sama dengan N sedemikian sehingga untuk bukan sama dengan elemen. Oh iya Bu, maaf. Terdapat N besar elemen N sedemikian sehingga untuk setiap N kecil lebih besar sama dengan N, maka kita peroleh mutlak AN per N kurang dari epsilon. Mutlak AN per N kurang L kurang dari 1/2 L. Kemudian berdasarkan teorema 2.2.2 yang C diperoleh minus 1/2 L kurang dari AN per N kurang L kurang dari 1/2 L. Kemudian kedua ruasnya ditambah dengan L sehingga minus 1/2 L ditambah L kurang dari AN per N kurang dari 1/2 L ditambah L. Kemudian didapat 1/2 L kurang dari AN per N kurang dari 3/2 L. Nah, kedua ruasnya dikalikan dengan N, maka didapat 1/2 L dikali N kurang dari 3/2 L dikali N. Misalkan alfa lebih besar dari 0, kita tahu berdasarkan definisi 3.6.1 yang I bahwa terdapat N0 elemen N, sehingga 1/2 L dikali besar dari alfa. Sekarang untuk Oke, ini kenapa menurut definisi 361 bahwa ada N0 elemen N sehingga setengah L dikali N besar dari alfa? karena Ini sebenarnya buktinya mirip yang teorema yang tadi dijelaskan oleh siapa tadi yang itu ya, Aisyah ya. Mirip teorema yang sebelum masuk ke soal latihan. Teorema 365 sebenarnya. 365. Mundur lagi ke halaman sebelumnya, kalian punya apa? Oke, ini kalian ini kan punya AN itu besar dari setengah L dikali N. Terus kalian sebenarnya bisa manfaatin N itu kan barisan divergen sejati ya. Iya. Manfaatin itu seharusnya. Terus dengan buktikan bahwa ini kan diketahui apa? Ini adalah divergen sejati. Buktikan dengan modal ini, buktikan bahwa setengah L N juga divergen sejati. Terus karena KN besar sama dengan setengah L N untuk setiap N elemen N, maka si AN juga divergen sejati menurut teorema 364. Ini tadi mirip yang teorema 365 tadi buktinya.
Coba ini di layar yang ini dikosongin, bisa nggak? Kayak lagi coba berikan layar yang kosong, coba. Nah, kosong aja. Ini kan diketahui, ini kan karena ini diketahui, kita tahu ini apa, ini limit ini sama dengan apa, positif hingga kan, yang akan kita buktikan apa, limit setengah L dan juga positif hingga, artinya apa? Untuk semua, Yaitu untuk setiap alfa elemen R terdapat definisi 361 bagian pertama. Apa artinya limit barisan xn sama dengan positif tak hingga? Artinya alfa elemen R terdapat bilangan A. Terdapat apa? Menurut definisi 361 Terdapat K alfa elemen bilangan asli sedemikian sehingga untuk setiap n lebih besar sama dengan sedemikian sehingga untuk setiap n lebih besar sama dengan K alfa berlaku xn lebih besar dari alfa. barisan xn kita, barisannya apa? Barisan kita. Maaf Bu, kenapa Bu? xn-nya apa? Itu kan kalau definisi xn. Sekarang xn-nya apa kita? xn sama dengan apa? 1/2 L 1/2 L kali N. Oke. Nah, sekarang pembuktiannya. Berarti ngapain dulu? Setelah kata Y itu apa? Ada kata apa diawali dengan setelah kata Y itu? Untuk setiap. Itu kan bahasa tujuan. Bahasa pembuktian apa? akan gitu. Eksekusi pembuktian. Ini diterjemahkan jadi apa di pembuktian? Ambil sebarang alfa bilangan real. Kan sebenarnya kita akan mencari ke alfa ini kan. Nah, untuk mencari ke alfa itu kita lewat info di premis. Manfaatkan info di premis. Karena limit n sama dengan positif tak hingga, jadinya apa? Maka berdasarkan definisi 361, bagian I, artinya apa? Terdapat Lanjutinnya ini aja, terdapat K alfa elemen N sedemikian sehingga N lebih kecil, lebih besar sama dengan K alfa untuk semua.
berlaku. Yang standarnya berlakunya apa? N besar N dari. besar dari alfa. Tapi kan kita maunya ini. 1/2N. Berarti kita olah jadinya apa? N besar dari. N besar dari 2 alfa 2 alfa per. per L. Kemudian. Maka jadinya apa? L per 2N. Tidak ruas kan? L per 2N besar dari. 1/2N besar dari Kan pindah ruas. L-nya naikin ke sini, terus 2. Yang ini dipindah ke kiri. 2 per L dipindah ke ruas kiri, jadinya apa itu? lebih besar dari alfa bukan Bu? Iya. 1/2N. Jadi apa yang dapat disimpulkan? Maka ini limit 1/2N sama dengan positif tahingga. Oke, ini karena 2 alfa per 2N, 2 alfa per L, yaudah ini tulis aja, ini K 2 alfa per L aja di sini. Iya, Bu. Terus disimpulkan jadinya apa? Maka limit barisan 1/2N L sama dengan positif tahingga. Oke. Kesimpulannya, karena untuk setiap alfa elemen R, terdapat K 2 alfa per L elemen N, sehingga ini saya tulis saja ini K ya, K ini. Kemudian untuk setiap N besar sama dengan K berlaku apa? Ini K sama 2 alfa per L ya, berlaku limit L per 2N besar dari alfa. Maka dapat disimpulkan apa? Limit 1/2 dapat disimpulkan limit 1/2 ln sama dengan positif tahingga. ya. Oke, kamu baca dari yang ini, dari diketahui. Diketahui limit n sama dengan positif tahingga. Akan dibuktikan limit 1/2 ln sama dengan positif tahingga, yaitu untuk untuk semua alfa. Itu setiap alfa elemen bilangan real terdapat K alfa elemen N sedemikian sehingga semua N lebih besar dengan K alfa berlaku 1/2 ln lebih besar dari alfa. Nah, pembuktiannya ambil sebarang alfa elemen bilangan real. Karena limit barisan N sama dengan positif tahingga, maka berdasarkan definisi 3.6.1 ini terdapat K2 alfa per L N sedemikian sehingga untuk semua besar sama dengan K dikali 2 alfa per L. Bukan K dikali itu K itu ada 2 alfa per L. Bukan K dikali. K2 alfa per L aja bacanya. Untuk semua N lebih besar sama dengan 2 alfa per L berlaku N lebih besar dari 2 L, maka L per 2N lebih besar dari alfa. Karena untuk semua alfa bilangan real terdapat K2 alfa sedemikian sehingga untuk semua N lebih besar dengan K berlaku L berlaku
L per 2N lebih besar dari alfa, maka dapat disimpulkan bahwa limit baris 1 per 2L sama dengan positif hingga. Oke, sekarang balik lagi ke slide-nya. Oke, tadi terakhir apa? Coba mundur. Oke, ini kan diperoleh. Tadi sudah diperoleh, sudah diperoleh bahwa limit barisan setengah L N sama dengan positif tak hingga. Terus dari kondisi ini dapat disimpulkan apa? Dari kondisi ini dan teorema 364. Nah, karena ini dan yang ini, apa yang dapat disimpulkan? Apa? Lanjutin. Dapat disimpulkan Dari karena itu kamu baca, karena limit setengah ln sama dengan positif tak hingga, dan setengah L kali N kecil dari AN untuk setiap N elemen N, maka menurut teorema 364 dapat disimpulkan apa? dapat disimpulkan bahwa limit AN satu per 2 karena berdasarkan teorema 3.6 disebut bahwa limit AN positif tak hingga. Oke. Oke, udah ini apa ada lagi? Udah, Ibu. Coba balik lagi tadi ke soal sama bandingkan dengan teorema 364. Coba kamu soal ini sama teorema, layarnya bagi dua. Sama teorema 365. Oke, satu layar buka ini, terus buka tadi yang soal. Buku Bartel aja berarti, isi teoremanya aja, yang isi teorema 365. Coba di layar PDF-nya itu kamu ketik, coba halaman 109, mungkin kayaknya ada di sekitaran itu deh. Di atas itu kan 1/417, coba diketik 109, dia ada di sekitaran itu. Maaf Bu, ini lagi nge-freeze. Halaman di saya sih 96. Coba halaman 96.
Oke, teorema 365 itu butuhnya apa? XN dan YN-nya positif ya? Suara saya kedengaran? Terdengar, Ibu. Oke, teorema 365 butuhnya barisan XN dan YN itu apa? Positif ya? Positif tahingga. Iya, Bu. Enggak, barisannya. Barisan bilangan Iya. real yang positif. Di soal yang tadi, AN-nya diketahui positif nggak? Soal yang tadi, Nomor berapa? Nomor 10 ya? iya 10. Oke. AN-nya diketahui positif, nggak ada info ya? Enggak, Bu. Oke. Tadi saya kira AN-nya positif. Kalau seandainya soalnya AN-nya positif, kalian bisa pakai teorema 365. AN-nya positif, Bu. Limit AN sama dengan positif Pas, tahingga. AN-nya yang saya tanya, barisan AN, bukan limitnya yang saya tanya. Iya, Bu, nggak diketahui. Oke. Nah, ini seandainya ada soal kayak nomor 10, terus ada info tambahan bahwa diketahui AN itu adalah barisan bilangan real positif, maka kalian nggak perlu sepanjang yang tadi buktikan. Gunakan saja teorema 365, karena barisan N itu adalah barisan bilangan real positif, dan dia adalah konvergen ke, atau dia menuju positif tak hingga, maka menurut teorema 365 apa yang bisa disimpulkan? Ini asumsinya ada tambahan gitu ya. Misalkan soal nomor 11 gitu ya. Soal nomor 11 ini, soal nomor 11 kayak gini juga, tapi tambahannya diketahui juga bahwa AN besar sama dengan 0 untuk setiap N bilangan asli. Maka apa yang bisa kalian, bagaimana kalian membuktikan kira-kira kalau soalnya kayak gitu? Kalian misalkan YN sama dengan, YN-nya dimisalkan sama dengan apa? Di pembuktian misalkan YN sama dengan barisan N, kan? Terus XN-nya sama dengan barisan AN, karena AN dan YN-nya positif, terus ini juga infonya L-nya besar dari 0, terus apa? Dan kita juga tahu bahwa N itu limitnya berapa? Ini kan juga positif tak hingga. Maka menurut teorema 365 jadinya apa? Ini kan jika dan hanya jika. Dia bilang. Kalau si X positif tak hingga, maka si YN juga. Sebaliknya kalau kita tahu duluan si YN yang limitnya positif tak hingga, maka si AN juga. Maka gini, lebih ringkas gitu kalau ada info tambahan bahwa kalau si AN-nya itu positif. Tapi karena di soal nomor 10 tidak ada info tambahan, ya berarti emang panjang kayak tadi buktinya. Oke, kalau nggak ada silakan ditutup. Kalau nggak ada lagi. Baik, Ibu. Demikianlah presentasi dari kelompok 2. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.